Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura yang akan menyampaikan informasi tentang studi lanjut. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya kalian semua bakal menjadi orang-orang hebat dan orang-orang sukses. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang PDSS dan juga akan mengupas tentang pemeringkatan pada senam PTN. Nah, perlu kalian ketahui bahwa LTMPT merupakan lembaga tes masuk perguruan tinggi, ya, lembaga yang menyelenggarakan tes yang tetap, kredibel, profesional, efisien, dan efektif. Nah, penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021 itu untuk peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, terdapat 3 jalur pada sistem ini, yaitu senam PTN, kemudian SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk jalur dan kuota, nah, ada jalur senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, sekarang ada SSO, Single Sign On. Artinya apa? Pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN ini harus memiliki akun di satu tempat, yaitu di LTMPT. Nah, langkahnya adalah yang pertama, registrasi akun LTMPT. Ini baik sekolah maupun calon pendaftar, ya, pendaftaran di senam PTN maupun pendaftaran UTBK dan SBMPTN sama-sama membuat akun atau registrasi akun di portal https portal.ltmpt.ac.id ini, ya. Nah, untuk jadwalnya ini, registrasi akun di LTMPT untuk PDSS dan senam PTN dimulai 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Lalu untuk registrasi akun LTMPT bagi pendaftaran UTBK, yaitu dimulai tanggal 7 Februari 2021 sampai 12 Maret 2021. Ini yang harus diperhatikan. Nah, seandainya tadi Anda sudah membuat akun di LTMPT, ya, tapi kemudian lupa sampai batasan waktu yang ditentukan ini, maka Anda tidak bisa mendaftar pada jalur SBMPTN sesuai dengan jadwal. Nah, sekarang kita mulai mendeskripsikan apa sih PDSN dan SNMPTN itu. Nah, PDSS merupakan singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah, PDSS itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible untuk mendaftar atau yang berhak dan memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, rekam jejak itu ya nanti isinya tentang sekolah, informasi sekolah, tentang NPSN, lalu tentang akreditasi sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian pada PDSS ini juga menginput nilai rapot siswa, nama siswa, NISN siswa, kemudian rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah, ya. Jadi siswa pada tahapan ini
tidak mengisikan apa-apa, tinggal nanti menunggu hasil pengisian PDSS dari sekolah. Nah, untuk pengisian PDSS ini merupakan tanggung jawab sekolah, di mana merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah. Berikutnya adalah ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Ini yang sering ditanyakan, bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai pelajaran sebagai berikut. Bagi siswa jurusan IPA, maka nilai yang akan diperhitungkan adalah 6 mapel, diantaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Lalu untuk jurusan IPS, mata pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Lalu untuk SMK adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Saya contohkan, misalnya pada satu sekolah kuotanya sudah ditentukan oleh LTMPT sebanyak 100 siswa umpamanya. Lalu di peringkat 100, 101, 103 itu kebetulan nilai siswa itu sama, jumlahnya sama. Maka apa ya nanti yang akan dipertimbangkan? Yang pertama adalah prestasi akademik lain. Bisa itu berupa kejuaraan dalam olimpiade. Yang kedua ternyata sama, maka berikutnya adalah melihat nilai. Bisa saja mungkin prioritas yang pertama nilai matematika. Jika matematika masih sama, kemudian bahasa Indonesia masih sama, bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi untuk nanti pertimbangannya sekolah akan melihat prestasi-prestasi tersebut. Ya, jadi tidak tiga-tiganya dimasukkan atau kemudian mengambil asal-asalan salah satu di antara tiga itu. Nah, untuk kemudian tadi 3 orang di peringkat 100, 101, 103 ada prestasi lain yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, itulah nanti yang diambil 1 orang yang nanti akan memenuhi pada jumlah 100 orang tadi. Demikian penjelasannya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pemeringkatan nanti secara detail informasinya dapat dilihat pada laman resmi LTMPT http://.ac.id. Untuk jadwal ini bisa kita lihat sendiri. Nah, di setiap tahapan baik peluncuran, registrasi, penetapan, pengisian PDSS ini, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15. Contoh, misalkan pendaftaran senam PTN dilaksanakan tanggal 15 sampai 24 Februari. Nah, biasanya sampai malam gitu ya. Nah, untuk saat ini tidak. Itu maksimal adalah pukul 15. Jadi kalau Anda mendaftar lebih dari pukul 15 atau jam 3 sore pada tanggal 24 Februari maka sudah tidak bisa. Ya, ini yang harus menjadi perhatian Anda semua. Berikutnya informasi untuk peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Jadi informasinya dapat
Anda lihat pada portal KIP Kuliah, atau Anda bisa juga ikuti channel Rama Azura. Saya pada video sebelumnya sudah membuatkan syarat apa saja dan tata caranya bagaimana cara mendaftar pada KIP Kuliah. Jadi Anda ikuti di sana, nanti Anda akan mendapatkan pencerahan cara mendaftar pada KIP Kuliah. Demikianlah informasi ini, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Jangan lupa tonton terus channel Rama Azura yang akan menginformasikan banyak hal tentang studi lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.